Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi, monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir untuk kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini, menjunjung tinggi nilai Pancasila, keniscayaan dalam sehari-hari. Pemirsa, kita mencoba untuk berangkat dari pemikiran legendaris Aristoteles, dan kami menemukan data yang sangat istimewa. Saya sebut istimewa karena seringkali celoteh anak kecil, percakapan anak kecil, orang-orang tua menganggapnya biasa-biasa saja. Namun kali ini marilah kita mengangkatnya, celoteh anak kecil, kata-kata anak kecil, argumentatif seperti orang dewasa. Karena itu sangat beralasan ketika Aristoteles, sang legend dari Athena, bertutur bahwa manusia itu adalah zoon politikon. Saya kemas dalam syair Sabdana yang nanti insya Allah akan menjadi serial buku yang kami beri tema Hikmatologi Kehidupan. Kali ini kami angkat dari Sabdana yang ke-16.550, mohon maaf, 588. Jadi 6.588. Seni Politik Percinta bagian 2. Grand teori zoon politikon Aristoteles benar adanya. Seni politik percinta ditunjukkan anak usia belia. Belia berpolitik bahkan sejak berkata masih terbata-bata. Belum genap usia 5 tahun berpolitik cinta. Farenza mampu berstrategi untuk memuluskan hasrat dirinya. Kakak Farenza yang kelas 5 sekolah dasar dikalahkannya. Adik mengalahkan, kakak mengalah. Ternyata demi cinta. Kampung Selaket Hadiningrat, ini merupakan doa tanggal 5 Januari tahun 2023. Tadi ada yang keliru ya. Mestinya bukan Farenza mampu berstrategi, tapi Vinsa. Ya, karena yang kami maksudkan adalah gambar atau foto yang ada di sebelah saya ini. Yang besar bernama Devana Zahra Orva Farenza. Usia 10 tahun, kelas 4 SDN atau Sekolah Dasar Negeri Lowokwaru 3 Kota Malang. Sementara si kecil, adiknya Devana Zahra Orlin Ravinsa, PAUD, ya, pendidikan anak usia dini, usianya 4 tahun di Ridwanus Solihin. Nah, apa yang ingin kita dialogkan secara bijak
dalam kasus seni politik bercinta. Pemirsa, kami sengaja mengemas tema ini diawali dengan grand theory zoon politikon Aristoteles. Saya katakan benar adanya. Jadi sungguh istimewa pemikiran dari Aristoteles ini hingga sekarang berlaku. Jadi keberadaan beliau sebelum Masehi ya, sampai hari ini pikirannya terbukti. Tentu saja kalau kita melacak jejak alur pikir anak manusia tidak terlepas dari peran the great supreme theory. Yang kami maksudkan adalah Nabiullah Idris alaihissalam, atau dikenal di Athena dengan Hermes. Kalau tidak salah menjadi nama dari brand busana yang terkenal, atau tasnya ibu-ibu, ya. Ataupun dengan nama lain. Di dalam Alkitab disebut dengan Henoch. Karena pikiran itu tidak pernah jatuh dari langit tiba-tiba. Tetapi pikiran itu diawali dari para nabi, kemudian diturunkan secara maha bijak oleh Allah, disampaikan dengan bijaksana oleh para utusan-utusan Allah. Dan kita boleh berbeda karena memang berbeda. Ini adalah pandangan kami dari sudut Islam. Saya mengatakan grand theory zoon politikon itu benar adanya dari Aristoteles karena seni politik bercinta itu ditunjukkan oleh anak usia belia, yakni oleh cucu ponakan kami yang bernama Devana Zahra Orlin Ravinsa. Sehari-hari keluarga memanggil dengan Vinsa. Ada apa? Apakah sudah paham definisi politik? Karena setiap hari tahu grandpa-nya itu dikerubuti oleh sejumlah buku. Bukan perkara definisi. Untuk memahami bahkan bisa menampilkan strategi politik. Apakah mengada-ada? Sekedar mengisap jempol? Tidak demikian. Bagi kami yang sejak sarjana muda bergelimang di dalam penelitian kualitatif, maka satu data yang bisa mewakili disebut saturasi. Jadi bahasa kesehariannya itu sudah betul-betul optimal untuk mewakili analisis dan deskripsi kita, maka satu data itu bisa untuk membenarkan teori, namun juga sekaligus bisa untuk mengkritisi teori sembari berinovasi. Beliau berpolitik bahkan sejak berkata masih terbata-bata. Karena apa? Varensa, mohon maaf ya, Vinsa yang kecil ini bisa berstrategi atas kakaknya yang sudah usia 10 tahun kelas 4 SD. Apa data yang kita peroleh dari anak kecil ini? Yang ini adalah perilaku keseharian. Di mana ada saatnya mamanya yang bernama Dina
Puspa Indah binti Soekarno Al-Harjo Kuncarani, sarjana sosial, mendengarkan dengan cermat apa yang dituturkan sembari masih cedal melafadzkan huruf R, yakni Vinsa. Ketika pulang dijemput sekolah, kemudian sembari menunggu menjemput kakaknya, dan sang kakak meminta sebelum pulang agar bermain ke rumah, dalam tanda petik, Papi Wi, papi dari Vinsana. Nah, sang kakak meminta, sang adik pun menyela, "Kak, jangan ke sana sekarang, karena Vario." Jadi kalau ngomong Vario tidak bisa, Vario sudah dipakai lama. Nanti grandpa marah kalau lama-lama. Sekarang pulang dulu. Kakaknya sembari menahan gerutu, namun tetap mengalah dan bisa tersenyum lega, mengatakan bahwa ya sudah Dek, pulang. Akhirnya pulang. Dari sekelumit data ini, bagi seorang analis riset kualitatif, apalagi ketika kami ada di strata 2, masuk pada grounded research. Demikian juga ketika masuk di strata 3, kami konsentrasi di grounded research. Maka data yang tampaknya hanya sekelebat bisa untuk memberikan support, dukungan dari grand theory, membenarkan, melegitimasi ulang grand theory zoon politikon dari Aristoteles. Meski kami menyadari bahwa tanpa legitimasi kami, zoon politikon sudah sangat terkenal. Namun bukan perkara terkenal. Yang ingin kita sampaikan pada diri kita masing-masing adalah kepedulian kita pada kemerdekaan anak balita, niscaya sehingga sang anak itu bisa berpikir lebih cerdas menurut fitrahnya, sehingga orang tua mampu untuk memberikan penghargaan yang semestinya. Karena itu, saya katakan belum genap usia 5 tahun berpolitik cinta. Saya mengatakan berpolitik cinta itu adalah seorang PAUD, ya, anak PAUD, ini mampu meyakinkan kakaknya sekaligus meyakinkan mamanya bahwa bermain setelah sekolah itu ditunda dulu. Namun di sore hari, ketika hujan reda, maka Vinsa yang kecil itu justru yang mengajak ke Papawi tadi, yang terletak di Jalan Tapak Siring. Jadi rumah kami ada di Jaksa Agung Suprapto, Gang 1. Kemudian Papi Wi itu ada di Jalan Tapak Siring. Jadi sangat dekat sekali. Kalau ditempuh jalan kaki ya kurang lebih 5 menit saja atau 7 menit gitu ya. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kakak Varensa yang kelas 5 sekolah dasar dikalahkannya dalam tanda petik. Dikalahkan di sini
itu tidak dicidrai, tidak dinista, tidak dimaki-maki seperti layaknya orang besar, politikus ketika ada di dalam satu meja untuk dialog, tetapi tidak dilakukan dialog, namun berdebat untuk memuluskan niatnya. Tetapi anak kecil yang ada di sebelah kami ini, untuk memuluskan keinginannya nanti sore, maka dia justru berpolitik cinta. Meskipun sang grandpa itu tidak marah karena varionya dipakai, tidak demikian. Tetapi argumen yang cerdas ini harus mampu kita tangkap. Kita harus mampu, niscaya mampu belajar dari anak-anak belia kita, bahwa ada ayat-ayat semesta yang ditunjukkan, ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat salah satunya anak-anak balita. Karena itu, bocah kecil berpolitik. Kenapa tidak? Adik mengalahkan kakak, kakak mengalah. Ternyata demi cinta. Mengalahkan bagi politikus seringkali adalah menyakitkan. Bukan seringkali, nyaris selalu menyakitkan. Tetapi bagi anak yang masih fitrah, balita, bayi di bawah usia 5 tahun, justru ketika mengalahkan, itu membuat orang-orang tua di sekitarnya menjadi tersenyum, bahkan tertawa, bahagia. Karena kelucuannya, karena keluguannya, dan tidak ada pamrih, kecuali pamrih cinta. Pemirsa, bocah kecil berpolitik. Niscaya ketika kita tangkap sebagai ayat-ayat Allah Maha Esa, maka orang-orang tua belajar pada anak-anak PAUD. Kenapa tidak? Tidak perlu malu. Karena anak kecil juga ayat-ayat semesta dari Allah Tuhan yang Maha Esa. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas dukungannya. Semoga bangsa kita kian hari semakin dewasa, kian adil, bijak, sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin.